Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Makarim, mahasiswa Perbankan Syariah semester 5, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai teori pengambilan keputusan. Kita akan belajar bagaimana teori ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan pribadi. Mari kita simak videonya. Pengertian pengambilan keputusan. Harold dan Donnell mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai pemilihan di antara alternatif suatu cara bertindak. Hal tersebut menjadi inti dari perencanaan. Sebuah rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Adapun teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang menelaah mengenai keputusan dan berkaitan dengan perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini mengungkapkan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan tindakan hanya berpijak pada persepsinya pada situasi yang sedang dihadapi. Setiap orang memiliki struktur pengetahuan yang berbeda dan akan berpengaruh pada acara pembuatan suatu keputusan, yang mana keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai konteks sosial, berupa tekanan-tekanan dan pengaruh-pengaruh politik, ekonomi, dan sosial. Seseorang yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tidak akan menggunakan pikiran rasional jika telah merasa bahwa keputusan yang diambil sangat erat kaitannya dengan kepentingan pribadinya. Berikut beberapa teori yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan. 1. Teori rasional komprehensif. Teori rasional komprehensif memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain, atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain, dapat diurutkan menurut prioritas masalah. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya, kepentingannya. Bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara saksama. Asas biaya manfaat atau sebab akibat digunakan untuk menentukan prioritas. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan. Teori rasional komprehensif menekankan pada hal-hal yang sifatnya tidak rasional dalam diri pemangku atau pengambil keputusan. Jika seseorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai beragam alternatif, sehingga akan mampu memprediksi dengan tepat akibat-akibat dari pilihan alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berhubungan. 2. Teori inkremental. Teori ini menjadi cara yang paling sering digunakan oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Pada prinsipnya, teori ini menghindari banyak masalah yang telah dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Pokok-pokok pikiran dari teori inkremental sebagai berikut. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya merupakan hal yang saling terkait. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal. Setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenai sebab dan akibatnya. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan diredefinisikan secara teratur dan memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga dampak dari masalah lebih dapat ditanggulangi. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah, sehingga keputusan yang baik terletak pada berbagai analisis yang mendasari kesepakatan guna mengambil keputusan. Pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya adalah memperbaiki atau melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnya guna mendapatkan penyempurnaan. Teori ini didasarkan pada berbagai analisis, maka akan sangat tepat jika diterapkan pada negara-negara yang memiliki struktur majemuk. Keputusan dan kebijakan diambil dengan dasar saling percaya antara satu pihak dengan pihak lainnya secara politis yang lebih aman. 3. Teori pengamatan terpadu, Mixed Scanning Theory. Atas dasar kelemahan-kelemahan dari konsep teori-teori sebelumnya, maka Aitai Etzioni, ahli sosiologi organisasi, merumuskan gagasan baru yang disebut dengan pengamatan terpadu. Pengamatan terpadu
mixed scanning, yang didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan untuk keputusan-keputusan fundamental setelah keputusan-keputusan tersebut tercapai. Model pengamatan terpadu yang dirumuskan Etzioni memberikan kemungkinan bagi para pembuat keputusan. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.